Shalom anak muda. Saat ini kita mau datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan, karena Tuhan selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu memberkati hidup kita di dalam setiap musim yang kita alami. Entah itu musim senang, entah itu musim sedih. Setiap musim Tuhan ada untuk menyertai hidup kita. Terima kasih musim engkau selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku pernah percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
Tuhan, terima kasih. Mari rekan-rekan, kita mengingat kembali akan Tuhan sumpah terus lakukan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Itu yang akan menjadi sumber kekuatan kita untuk menggapai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia adalah pelita hidup kita, penuntun hidup kita. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, inilah bukti pengakuan kami bahwa ini Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami atas pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita bersyukur bahwa Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita. Dia menuntun hidup kita sehingga kita bisa pulang, sehingga kita bisa mampu dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, firman-Mu pelita bagi hidup kami. Terima kasih oh Tuhan, Engkau pelita kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kasih-Mu.
kita lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan, karena Tuhan adalah pelita dalam hidup kita yang akan terus menuntun hidup kita menuju masa depan yang penuh harapan bersama. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami tak pernah ragu Tuhan atas kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kali kita katakan, tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, terima hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari teman-teman, kita mau datang pada Tuhan, membuka hati kita dengan penuh kerinduan. Mari kita nyatakan, Tuhan, kami bersama memerlukan firman-Mu dalam hidup kami, sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Kau Tuhan, penuh dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesusahan. Kau batuku
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hati kita suras-suras, mari singkirkan terlebih dahulu pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan, pikiran pada film favorit, pada game favorit. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu melalui firman. Terima kasih. Mari nyatakan kau memerlukan firman-Nya dalam hidup engkau. Terima kasih Tuhan. Padamu bersama Allah menyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya persilakan pada hamba-Nya yang membawakan kebenaran firman. Shalom, selamat malam Sobat Muda yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah Kaum Muda. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih jika Tuhan Engkau mau menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Saya sangat bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, bersabdalah kepada kami, dan kami mau mendengar bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Memberkati sobat muda semua yang bergabung pada malam hari ini. Engkau akan melawat, mengurapi, dan Engkau akan pakai setiap anak-anak muda-Mu menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya diberi tema Yesusku pelitaku, ya. Dan saya mengambil judulnya Yesus pelita di hidupku. Firman Tuhan yang datang pada malam hari ini terambil dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 ini adalah pusat atau center dari banyaknya ayat yang ada di dalam pasal 119 ini. Jadi ayatnya yang ke-105 itu adalah pusat atau sentralnya. Ayat ini juga seringkali dipakai sebagai ayat hafalan. Pasti sobat muda juga hafal dengan ayat ini kan? Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, menjadi kekuatan dalam menjalani hidup, sebagai terang dalam perjalanan kehidupan kita. Pelita dalam bahasa Yunaninya lampas adalah obor kain yang digunakan sebagai sumbu yang dicelupkan dalam minyak. Pelita ini juga dipakai sebagai alat penerangan di dalam ruangan atau biasa dipakai untuk
perjamuan kawin. Pelita dipakai sebagai alat penerangan, tentunya diletakkan di tempat yang cukup tinggi supaya bisa menerangi seluruh ruangan yang ada. Dalam perumpamaan tentang pelita di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai 23, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai 23. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pelita biasa dipakai orang untuk menerangi sekitar, untuk melihat apa yang ada saja, benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat meja, ada kursi, ada televisi, ada kulkas, atau lain-lainnya. Pelita juga digunakan supaya orang yang berjalan tidak menabrak apa yang ada di depannya. Bayangkan saja jika kita berjalan pas dalam kegelapan, pasti akan nabrak. Saya berkata demikian karena saya mengalami. Saya pernah waktu itu bangun pagi-pagi, ternyata keadaan gelap karena lampunya mati. Tidak tahu itu jam berapa. Saya langsung turun dari tempat tidur, berjalan menuju ke kamar mandi. Belum waktunya belok, saya belok mak jeduk. Waduh, tiba-tiba ada bakso alias benjolan di atas kepala saya. Karena ya itu tadi, karena berjalan dalam kegelapan, saya merasa bahwa saya sangat hafal dengan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah saya. Tetapi nyatanya pada waktu kegelapan itu ada, pada waktu lampu mati, ternyata saya menabrak tembok. Begitulah, kalau kita berjalan dalam kegelapan, pasti akan nabrak-nabrak. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah sebuah pelita. Kita ini adalah cahaya Kristus, terang Kristus. Kita adalah anak-anak terang. Dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12, mari kita akan melihat dan membaca bersama-sama. Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Saat kita percaya dan melakukan setiap kebenaran firman-Nya, kita akan berjalan dalam terang dan bukan dalam kegelapan, dalam pelita dan cahaya kemuliaan-Nya, sehingga kegelapan hilang dan tidak menghalangi jalan kita, asalkan kita tetap bertahan dalam terang-Nya dan berjalan dalam terang-Nya. Dalam ayatnya yang ke-23 dari Injil Markus pasalnya yang ke-4, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perkataan Tuhan Yesus sudah sangat jelas sekali bagi kita. Telinga digunakan untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Semuanya bisa mendengar suara Allah. Kalau kamu mau, pasti kamu bisa. Kalau sobat muda berdoa, jangan seperti membaca laporan. Tuhan, saya mau ini, itu, ini, itu, dan itu, ini, itu.
Saya sudah melakukan ini, itu, dan itu. Kalau kita berdoanya seperti itu, hanya sebagai merupakan kewajiban kita sebagai orang Kristen yang harus berdoa kepada Tuhan, hasilnya adalah nol. Hasilnya adalah kosong. Jadi kalau kita berdoa, jangan seperti membaca laporan atau membacakan permintaan saja, tetapi berdoalah dengan cara bercakap-cakap atau melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan santai, dengan nyaman. Rasakan kehadirannya, sediakan waktu untuk Tuhan berbicara, dan dengarkan, santuy aja. Disitulah ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pelita kita akan menjadi penuh dengan minyak, sehingga tidak akan pernah pudar, apalagi menjadi padam. Sebuah pelita dinyalakan tidak untuk disembunyikan, namun dipakai untuk menerangi supaya dapat melihat benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Dan tidak kalah pentingnya lagi, yaitu supaya jalan kita tidak nabrak-nabrak benda yang ada di depan kita, karena kita tahu kapan waktunya berjalan ke kanan atau ke kiri. Pelita dinyalakan juga untuk membuat orang lain merasakan kehadiran kita, merasakan manfaat terang yang ada di dalam kehidupan kita. Begitulah terang firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Firman Tuhan yang berisikan tentang keselamatan dari Allah harus dinyatakan kepada semua orang. Kewajiban kita untuk memberitakan kabar keselamatan melalui terang firman bukan hanya tugas hamba Tuhan atau pengurus gereja saja. Justru anak-anak muda yang ada di gereja GSCA Bukit Oreb harus melakukannya. Sekali lagi, harus melakukannya tanpa ada pertanyaan lagi. Harus melakukannya. Anak-anak muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberi kita terangnya, dan kita tidak boleh atau bukan untuk disembunyikan, apalagi disembunyikan di tempat tidur. Apa artinya tempat tidur? Tempat tidur berbicara tentang kemalasan. Janganlah kita malas untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah janji-janji kepada Tuhan, besok saja Tuhan, minggu depan kan masih ada, atau bulan depan saya liburan, baru saya akan bersaksi, atau begini. Karena banyaknya janji kadang kita lupa. Yang penting dari kita, jangan pernah menunda untuk bersaksi, tetapi lakukan itu dalam kesempatan apapun dan dimanapun juga. Lakukan. Kita menjadi terang, kita menjadi pelita, karena Yesus yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Yesus sebagai pelita dalam hidup kita, yang menerangi jalan kehidupan kita, dan itu harus memancar dari hidup kita kepada sesama. Maksudnya adalah sebagai anak-anak muda yang memiliki potensi dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita kepada teman-teman kita, keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga cahaya kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita bisa berdampak luar biasa bagi sesama kita. Jadikan hidupmu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Sekali lagi, jadikan hidupmu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Jangan sembunyikan pelitamu dalam kemalasanmu. Jangan tutupi pelitamu dengan keangkuhanmu, dengan kesombonganmu, dengan hal-hal yang membuat pelitamu menjadi pudar, lama-lama menjadi padam. Jika pelitamu padam, kegelapanlah yang akan menyelimutimu. Nyalakan terus pelitamu.
melalui persekutuan yang indah dengan saudara-saudara kita, dengan Tuhan, melalui mesbah doa, ibadah-ibadah yang ada di dalam gereja, dan melalui doa-doa pribadimu dengan Tuhan. Usahakanlah pelitamu tetap bersinar, bercahaya, dan memancar terus-menerus melalui pembacaan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam hidupmu. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadikan Tuhan Yesus sebagai pelita dalam hidupmu, dalam hidupku juga. Tinggalkan semua kegelapan yang merintangi jalan kita dengan terangnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah sobat muda boleh menunjukkan terang dari Kristus, memiliki pelita, menjadikan Yesus pelita di dalam kehidupannya, sehingga terang itu ada di dalam hidup mereka dan mereka boleh bermanfaat bagi orang lain. Hidup mereka berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan melawat, Tuhan mengurapi, dan Tuhan memberkati sobat-sobat muda yang sudah mendengarkan, bahkan berjanji akan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Oh, Kau kekuatanku, nopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Jalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, nopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat senang sekali karena kaum muda sudah setia di dalam mengikuti ibadah meskipun secara online. Bukan saya saja yang senang, tetapi Tuhan Yesus sangat-sangat senang. Bahkan malaikat di surga terus bersorak-sorai karena melihat kita, kaum muda, tetap setia. Terus jaga kesetiaanmu dan terus berharap bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan terus menerangi di dalam setiap kehidupanmu. Baiklah kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akan menutup, mengakhiri ibadah kaum muda pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah kaum muda. Bela Tuhan akan terus meletakkan tangan-Mu, Tuhan terus akan mengulurkan tangan-Mu kepada setiap kaum muda supaya Tuhan menjamah mereka sehingga hidup mereka terus dikuatkan. Bimbinglah, terangilah jalan setiap kaum muda-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau akan menolong di dalam setiap keperluan kaum muda, baik mereka yang sekolah, yang bekerja. Tuhan akan menyertai, melindungi, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, menjaga dari segala yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Bahkan Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Tuhan akan menyinari engkau dan akan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.